Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Endang Hamiatun SPD dari SD Negeri 2 Rokojati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Wonosobo. Saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Selamat menyaksikan. Pemaparan yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman mengajar. Pengalaman atau materi baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 2.3. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pada setiap guru atau pendidik di sekolah, pendekatan yang digunakan menggunakan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur tirta, yaitu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berikut merupakan coaching dengan alur tirta: T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai Kuci dari sesi coaching. Proses menggali dan memetakan situasi yang dialami oleh Kuci. R. Coach mengembangkan ide Kuci untuk rencana aksi atau solusi, dan komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksi yang dikemukakan. Guru sebagai coach di sekolah sangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga timbullah rasa empati, saling menghargai dan menghormati antara guru dengan murid, dan juga antara guru dengan guru yang lain. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang pertama adalah saya senang dan merasa gembira saat mempraktekkan teknik coaching bersama rekan CKP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang kedua, saya merasa tertarik saat mempelajari modul ini. Saya tertarik karena sangat berkaitan dengan semua masalah yang ada di sekolah, terutama di kelas. Dan yang ketiga, saya merasa cemas sebelum mempelajari modul dan takut tidak bisa mengaplikasikannya. Dan yang keempat, saya merasa optimis karena dapat mengaplikasikan ilmu ke sekolah. Saya dapat mengajar dan semoga dapat bermanfaat bagi sekolah dan murid saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam praktik coaching, saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lain menggunakan alur tirta yang sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach ataupun coachee dalam dan pengamat atau observer. Keterkaitan terhadap kompetensi kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya dapat melakukan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, atau pengamat atau observer. Saat saya melakukan coaching ini, saya harus menjadi pendengar yang baik, mengelola emosi saya dengan baik dan tidak menyelak bicara orang lain, dan memunculkan ide baru atau memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, yaitu memunculkan pertanyaan yang kritis yang berhubungan dengan konsep materi, menggali lebih jauh bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah. Coaching ini dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang prinsip coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya sebagai bahan penilaian saja, namun digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga tidak hanya observasi kelas,
Tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan kepala sekolah, ini harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada pasca-observasi, kepala sekolah melakukan umpan balik atau tindak lanjut terkait dengan observasi yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Kucing dalam supervisi akademik sangat berpengaruh terhadap terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitifnya saja, namun juga terhadap kondisi sosial, emosionalnya, sehingga kucing ini dapat meningkatkan kinerja dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Tantangan terberat saya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya hal ini dapat dijadikan untuk meningkatkan kompetensi. Munculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan solusi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar tercipta penyegaran persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah memberikan contoh bentuk praktik baik tentang coaching kepada seluruh guru melalui berbagai media sosial atau yang dapat dilihat oleh komunitas praktisi. Contohnya adalah melalui YouTube. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas, kepala sekolah, dosen, ataupun rekan sejawat. Rasanya saya sangat grogi dan deg-degan. Namun hal ini hanya sebatas supervisi akademik tanpa umpan balik atau tindak lanjut dari saya. Hal ini membuat hal tersebut hanya sebatas mengukurkan kewajiban saja sebagai guru, karena saya merasa hal tersebut hanya mengambil nilai saja tanpa adanya pra-observasi dan pasca-observasi. Saya merasa kurang puas dengan hasil tersebut. Penerapan di masa yang akan datang. Untuk kedepannya, kegiatan supervisi ini dilakukan dan dijadikan sebagai salah satu peningkatan kompetensi guru untuk menggali bakat, minat, serta kemampuan guru tersebut agar lebih berkembang. Dengan menggunakan kucing ini melalui prinsip kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi guru. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik kucing yang harus dimaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Sedangkan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terhadap teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi tenang dan dapat berkonsentrasi dengan baik saat pembelajaran. Dan saat kucing juga melakukan hal itu untuk dapat presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tercapai kompetensi kucing. Kesimpulannya, kucing merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan agar supervisi akademik yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, sehingga kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Seperti itu, terima kasih. Thank you. Don't forget to be happy. Students do not need teachers who are perfect, but
students need happy teachers so that students are also happy in learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.